Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal TIO itu mengenai penalaran analitis. Penalaran analitisnya yang akan kita bahas yaitu mengenai posisi duduk. Oke. Mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa soal penalaran analitis mengenai posisi duduk ini lumayan sering keluar di soal CPNS 2021 ini. Nah, dan harus teman-teman ingat lagi bahwa soal mengenai posisi duduk ini nanti bisa saja kita menggunakan soal permutasi dan bisa saja kita menggunakan analisa saja. Nah, yang pertama itu bisa menggunakan permutasi dan menggunakan analisa soal atau analisis. Nah, kita menggunakan permutasi ini, kita kan menggunakan rumus ya. Nah, apa ciri-ciri soal yang menggunakan permutasi? Nah, ciri-cirinya yaitu jika yang ditanya adalah banyak cara. Yang ditanya adalah banyak cara. Nah, misalnya dia ada beberapa kelompok duduk mengelingkar, misalnya ya, berapa banyak cara yang bisa dibentuk. Nah, itu kita menggunakan permutasi. Nah, kapan kita gunakan analisa saja? Ketika soal tersebut yang ditanya adalah suatu posisi, ya, yang ditanya adalah suatu posisi dari anggota yang ditanyakan tersebut. Nah, yang paling sering keluar di CPNS 2021 itu yaitu mengenai analisa. Oke, kalau teman-teman masih bingung bagaimana contoh soalnya, kita akan bahas soal mengenai analisa pada video kali ini. Oke, kita bahas soal yang pertama. Nah, di sini soalnya ada 5 mahasiswa K, L, M, N, dan O mengikuti sebuah seminar. Mahasiswa K dan L berasal dari fakultas yang sama. Oke, ada K dan L dari fakultas yang sama, kita catat dulu. Dari fakultas yang sama adalah mahasiswa K dan L. Dan N dan O juga berasal dari fakultas yang sama. Berarti yang sama lagi itu adalah mahasiswa N dan O. Jika mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah, ingat ya, dia ada 5 mahasiswa, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ingat syaratnya ada berapa buah teman-teman? Nah, kita lihat di soal. Syaratnya jika mahasiswa yang berasal, ya, jika mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan. Oke, syaratnya cukup ini saja, berarti bisa langsung kita cek di optionnya. Ingat, yang sama tidak boleh berdekatan, berarti antara K dan L itu tidak boleh dia berdekatan. Kita langsung cek di optionnya. Di option A berarti K dan L-nya nggak berdekatan, berarti bisa jadi ya. Kalau option B, nah K dan L-nya berdekatan, berarti B pasti salah. Kalau yang C, KL-nya juga berdekatan, pasti salah. Yang D, KL-nya oke, ini kita keep dulu. Yang E, K dan L-nya oke, kita keep dulu. Lalu yang sama lagi adalah N dan O, fakultas yang sama. Berarti N dan O itu tidak boleh duduk berdekatan. Kita cek option A. Oke, option A pasti salah karena N dan O-nya berdekatan. Option D, nah N dan O atau O dan N-nya juga berdekatan, itu pasti salah. Berarti yang jawaban kita adalah E. Karena K, L, N, O itu saling tidak berdekatan. Oke, itu jawaban atau pembahasan soal yang pertama. Cukup mudah ya teman-teman. Semoga kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini bisa lancar menjawabnya nanti. Amin.
kita soal yang kedua. Nah, ini adalah soal duduk melingkar ya. Pada suatu acara, ada 8 orang bersahabat duduk mengelilingi meja bundar. Mereka adalah Aldi, Budi, Citra, Dini, Andy, Vivi, Geni, dan Helmi. Ingat teman-teman, kalau ada nama-nama seperti ini, kita jangan lupa mengasih kode dulu. Karena di sini masing-masing nama pangkal namanya itu berbeda, berarti kita kodekan dengan huruf pangkal namanya saja. Ya, berarti di sini kodenya A, ini B, Citra kita lambangkan dengan C, Dini, Andy, Vivi, Geni, dan Helmi. Kalau teman-teman ketemu soal yang mungkin pangkal namanya ada yang sama, berarti boleh saja nanti kita lambangkan dengan 2 huruf. Misalnya antara Aldi dan Andi berarti kita lambangkan dengan AL dan AM. Ya, pokoknya berbeda pelambangannya. Nah, langkah pertama kalau ada soal mengelilingi meja bundar seperti ini, berarti kita sebaiknya kita buatkan dulu gambar mejanya ya, lingkarannya. Oke, harusnya lebih besar supaya memudahkan kita. Oke, maaf ya teman-teman agak sedikit kurang bulat. Nah, di sini kan jumlah orangnya ada 8 ya. Berarti jumlahnya genap. Kalau jumlahnya genap, berarti kalau duduk melingkar, mereka saling berhadapan. Ada 4 pasang yang saling berhadapan. Berarti bisa kita kasih kode dulu. Di sini orang pertama, ya di sini ada orangnya. 1, 2, dia saling berhadapan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, supaya memudahkan kita hubungkan saja dalam bentuk garis yang saling berhadapan. Yang kiri berhadapan dengan yang kanan. Yang di sini juga berhadapan. Oke, dan ini yang terakhir. Oke, maaf. Nah, kita lihat syarat yang pertama. Andy, ya, Andy duduk berhadapan dengan Aldi. Nah, bebas ya, misalkan kita mau meletakkan Andy di mana saja dulu. Kalau kita menempatkan Andy di sini, Andy berhadapan dengan Aldi, berarti di bawahnya ada si Aldi. Oke. Berarti syarat yang nomor 1-nya sudah kita penuhi. Syarat kedua, Citra duduk berhadapan dengan Dini. Oke, Citra duduk berhadapan dengan Dini ini, kita belum tahu hubungannya antara Andy, Aldi, Citra, dan Dini. Ini bagaimana? Berarti kita tinggalkan saja dulu pernyataan yang nomor 2. Yang nomor 3 kita lihat, Vivi duduk di antara Helmi dan Citra. Nah, antara Vivi, Helmi, Citra itu belum ada hubungannya dengan Andy dan Aldi. Berarti nomor 3 kita tinggalkan dulu. Nomor 4, Helmi dan Aldi dipisahkan oleh 2 kursi. Ingat ya, Aldi sudah tahu posisinya. Helmi dan Aldi dipisahkan oleh 2 kursi. Berarti boleh saja ya antara Aldi ini ke kanan 2 kursi ada Helmi, atau ke kiri 2 kursi ada Helmi. Nah, karena dia tidak ada menjelaskan di sebelah mananya, berarti kita terserah bebas mau letakkan Helmi di mana. Kita pilih saja letakkannya di sebelah kanan si Aldi. Dia dipisahkan oleh 2 kursi, berarti 1, 2, berarti di sini adalah posisi Helmi. Oke, pernyataan 4 sudah terpenuhi. Kita balik lagi. Helmi pada pernyataan 3 ada ya, berarti bisa kita tempatkan Vivi duduk di antara Helmi dan Citra. Vivi di antara Helmi dan Citra. Artinya Vivi ini duduk di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara Helmi dan Citra. Nah,
Berarti otomatis di sini nggak bisa lagi ya. Berarti Helmi, sebelahnya ada Vivi, berarti di sini Vivi. Lalu Vivi, setelah Vivi ada Citra. Ingat ya, Vivi duduk di antara Helmi dan Citra. Oke, berarti syarat yang ketiga kita terpenuhi. Balik lagi ke soal nomor 2, karena ada Citra di sini ya. Nomor 2 juga ada Citra. Citra duduk berhadapan dengan Dini. Citra di sini berhadapan dengan Dini, berarti otomatis di sini letak Dini. Oke, yang kedua juga terpenuhi. Lalu pernyataan terakhir, Vivi dan Budi dipisahkan oleh 2 kursi. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui posisi Vivi, ya. Vivi dan Budi dipisahkan oleh 2 kursi. Oke, mungkin nggak Budinya di sebelah sini? 1, 2, nggak mungkin ya, karena di sini sudah ada si D itu Dini. Otomatis Budi terletak di 1, 2. Nah, di sini posisi duduk si Budi. Oke, terpenuhi semua pernyataan kita. Nah, masih ada yang kosong, berarti yang kurang ini kan sudah ada A, B, C, D, E, F, G yang belum ya. Berarti di sini posisi G nih. Ini kita baca soal pernyataan yang benar ya. Ingat, pernyataan yang benar adalah A. Vivi dan Geni dipisahkan oleh 2 kursi. Kita lihat. Vivi dan Geni dipisahkan oleh 1, 2, 3. Berarti A itu salah. Yang B, Geni duduk di sebelah Helmi. Geni itu duduknya di sebelah D dan B. Berarti ini juga salah. Yang B. Yang C, Citra duduk di sebelah Andy. Citra duduk di sebelah Andy. Salah ya, karena Citra di sebelah A dan F. C salah lagi. D, Budi duduk berhadapan dengan Helmi. Budi duduk berhadapan dengan Helmi. Oke, betul ya. Budi dengan Helmi itu saling berhadapan. Berarti jawaban kita D. Oke. Itu mengenai posisi duduk melingkar. Semoga teman-teman paham. Jika teman-teman masih ragu atau ada yang mau ditanyakan, itu silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ada 6 pelamar kerja duduk berurutan dalam ujian wawancara. Nah, Torik tidak bersebelahan dengan Mutia. Oke, kita langsung ya. Dia ada 6 pelamar kerja yang duduk berurutan. Berarti dia saling berderetan. Ada 6. Kita gambarkan dulu kemungkinannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, syarat yang pertama, Torik kita lambangkan saja dengan T. Lalu ada Mutia, M. Ada Faris, F. Ada Amira, A. Ada Faris lagi, F sudah. Hana. Lalu Amira, Mutia, Nabil. Nah, ya. Ini untuk memudahkan saja. Oke, lanjut dari syarat pertama. Torik tidak bersebelahan dengan Mutia atau Faris. Berarti kita bikin keterangan di sini yang tidak bersebelahan. Tidak bersebelahan. Berarti antara Torik dan Mutia, ya, atau Mutia dan Torik, dan Torik dan Faris. Jadi si Torik itu tidak bersebelahan dengan Mutia atau Faris. Lalu Amira, sini ya, Amira duduk di dekat Faris. Oke, kalau sini kita yang tidak bersebelahan, yang di sini untuk yang bersebelahan atau yang berdekatan. Berarti Amira duduk di dekat Faris. Amira dan Faris. Ya, mungkin nggak Faris dulu baru Amira?
Mungkin saja ya, karena dia tidak mengatakan sebelah kanan atau sebelah kirinya. Berarti kemungkinan kita ada dua. Ada Amira dulu baru Faris, ada Faris dulu baru Amira. Oke, pernyataan selanjutnya. Torik duduk di dekat Hana dan ini dulu ya. Torik duduk di dekat Hana. Berarti bisa jadi Torik Hana atau Hana Torik. Oke, kita catat dulu. Dan Hana, nah di sini, dan Hana duduk di sebelah Amira. Oke, bisa langsung kita lanjut. Hana, di sini ya, langsung kita lanjut saja. Di sebelah Amira. Dan ingat, Amira tadi di sebelah Faris. Langsung kita bawa Farisnya. Nah, itu bisa jadi kan kalau Hana sebelah kanannya Amira. Kalau Amira sebelah kanannya si sebelah kirinya si Hana, berarti di sini Amira, di sini si Faris. Oke. Nah, kita lanjut. Mutia tidak ingin didahului Nabil. Berarti Mutia selalu lebih dulu dari Nabil. Oke, kita bikin lagi di sini. Mutia dulu, ya, harus Mutia dulu baru Nabil. Pokoknya ini tidak boleh tertukar. Lalu, Nabil, ada pernyataan lagi, Nabil bersebelahan dengan Torik. Oke, kita lihat yang terakhir tadi. Nabil bersebelahan dengan Torik. Berarti bisa jadi Nabilnya di sini. Atau Nabilnya di sini. Karena dia sebelah Torik. Dan Faris duduk di urutan terakhir. Ingat, Faris duduk di urutan terakhir. Berarti yang antara dua ini, ya, mana yang paling tepat? Berarti yang paling tepat adalah yang di atas ini. Karena kita minta Farisnya di akhir. Oke. Nah, kan ini baru 5 orang ya. Nabil 1, 2, 3, 4, 5. Faris yang terakhir otomatis Mutia yang awal. Nah, atau bisa kita pindahkan ke urutan pertama tadi ya. Di sini Mutia, lalu setelahnya Nabil, lalu setelahnya Torik T, setelahnya Hana, setelahnya A, setelahnya lagi baru F atau Faris. Oke, lengkap ya. Lengkap urutannya. Selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah yang duduk di urutan kedua. Kita lihat urutan kedua N. N itu adalah Nabil. Oke, ketemu jawabannya. Nah, jadi intinya teman-teman, pada soal penalaran analitis ini kita bikin, jangan lupa kalian teman-teman itu membuat persyaratan-persyaratannya. Ingat ya, kita harus bikin syarat-syarat yang dijelaskan oleh soal. Dan jangan lupa untuk mencatat. Ya, catat syarat-syarat tersebut. Karena dengan mencatat atau dengan pengkodean tersebut, kita akan memudahkan untuk meletakkan urutan-urutan nantinya yang akan ditanyakan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan updatean atau video-video terbaru dari saya. Dan jika ada saran untuk materi kita selanjutnya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari saya. Banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.